Terletak di Provinsi Papua Selatan, Bovendigul atau yang dikenal dahulu dengan nama Digul, merupakan saksi sejarah atas ditawannya pejuang kemerdekaan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda. Sebut saja Muhammad Hatta, Seyuti Melik, serta Sultan Syahrir yang sempat merasakan kerasnya tempat pengasingan di tepi Sungai Digul. Selain tokoh-tokoh nasional, Bovendigul juga menjadi saksi atas perjuangan Johannes Abraham Dimara, Petrus Korwa, dan Hanok Rumbarar yang ditawan Belanda karena memperjuangkan integrasi wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan integrasi Papua pada 1 Mei 1963 membawa wajah baru bagi Kabupaten Bovendigul. Hal ini terlihat melalui perayaan HUT RI ke-78. Dengan penuh sukacita, pemerintah dan masyarakat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam lomba dan atraksi budaya yang melibatkan para pelajar, ASN, TNI Polri, organisasi pemuda dan wanita, paguyuban Nusantara dan masyarakat umum yang turut dilepas oleh Bupati Hengki Yaluo. Atas nama pemerintah daerah dan lembaga di atas tanah ini, saya lepas karnaval di tempat ini. Dalam lomba gerak jalan ini, peserta dari setiap regu menampilkan formasi baris berbaris yang telah disiapkan. Selain itu, sorak-sorai, yel-yel mampu mematik semangat dan tak jarang mengundang tawa penonton. Tak hanya lomba gerak jalan, kegiatan karnaval Bhinneka Tunggal Ika atau Pawai Budaya Nusantara juga menambah semarak suasana menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia di Bovendigul yang bertemakan terus melaju untuk Bovendigul yang bersatu, sejahtera, dan berdaya saing. Karnaval ini diikuti oleh pelajar dari seluruh satuan tingkat pendidikan dan seluruh masyarakat paguyuban yang ada di Kabupaten Bovendigul.
Dengan mengenakan kostum dan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, para peserta berhasil menarik perhatian para penonton karnaval. Selain lomba gerak jalan dan karnaval, kegiatan menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul dilengkapi dengan pengukuhan 35 anggota Paskibra. Ke-35 anggota Paskibra yang seluruhnya merupakan siswa-siswi keterwakilan dari 4 SMA, dikukuhkan oleh Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu, pada 16 Agustus 2023 bertempat di Aula Kantor Bupati. Pengukuhan diawali dengan pembacaan kode kehormatan Paskibra. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Putra Indonesia yang ditirukan semua anggota Paskibra, serta pemasangan simbolis sabuk dan lencana merah putih oleh Wakil Bupati Bovendigul. Sebelum dikukuhkan, anggota Paskibra yang terdiri dari 18 putri dan 17 putra ini telah mengikuti pelatihan dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul selama kurang lebih 3 minggu. Wakil Bupati Lexi Romel Wagyu dalam amanatnya mengapresiasi para anggota Paskibra atas keberhasilan mereka melewati proses seleksi, rekrutmen, dan juga latihan sejak 21 Juli 2023. Menurutnya, tugas yang diemban tim Paskibra pada momen tahunan ini dapat dijadikan tonggak penting dalam mempersiapkan diri menjadi putra-putri terbaik bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya memkukuhkan adik-adik sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 17 Agustus 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menunaikan tugas negara. Upacara memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul tahun ini dilaksanakan di 2 tempat, yakni Kantor Bupati Bovendigul dan PLBN Yetetkun. Kami berkesempatan meliput pelaksanaan upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di PLBN Yetetkun, Distrik Ninati, perbatasan negara Indonesia dan Papua New Guinea. Ini merupakan upacara perdana yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia sejak pos Yetetkun ini sudah rampung dibangun pada pertengahan 2022 lalu. Bertindak sebagai inspektur upacara, PLH Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Robert Simbolon
dengan Komandan Upacara Sersan Kepala Rahim Rajab dari Koramil, serta mendaulat 3 orang tenaga kesehatan asal Puskesmas Distrik Ninati sebagai petugas pengibar bendera merah putih. Mereka adalah Siska, Berta, dan Fransina. Sang merah putih, hormat, senjata! Gerak! Upacara berjalan aman dan lancar dengan peserta upacara dari pelajar, guru, TNI Polri, pegawai perbatasan, karantina pertanian dan kesehatan Merauke, Linmas, aparat kampung dan distrik di wilayah Ninati, serta warga masyarakat. Dihadiri Wakil Bupati Bovendigul, Ketua DPRD, Asisten 2, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Bovendigul. Kepala BNP PRI Tito Karnavian dalam amanatnya yang dibacakan Robert Simbolon menitipkan himbauan agar pemerintah dan masyarakat mengupayakan langkah strategis guna mengembangkan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Serta upacara yang saya hormati, terkait pengelolaan perbatasan negara, Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kita untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman dan berada di depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran 13 pos lintas batas negara atau PLBN tidak hanya mengubah kondisi fisik kawasan perbatasan yang sebelumnya dinilai tidak layak, namun sejatinya dalam spirit kebangsaan, PLBN telah menguatkan dan menaikkan kebanggaan dan harga diri warga perbatasan dan bangsa kita dalam berhadapan dengan negara tetangga. Kerja kita tentu tidak berhenti di fisik saja. Bapak Presiden meminta agar PLBN tidak hanya sebagai tempat pelayanan administrasi lintas batas, tetapi harus menjadi epicentrum bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kawasan PLBN. Kita harus menjadikan PLBN sebagai bagian dari pintu ekspor nasional untuk membanjiri negara tetangga kita dengan produk-produk dan komoditas-komoditas hasil industri kita. Beserta upacara yang saya hormati, melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia ini, saya merasa perlu memberikan catatan untuk menjadi perhatian kita bersama, yaitu pertama, perkuat perputaran roda ekonomi kawasan perbatasan. Hasil produksi dan kerajinan masyarakat perbatasan agar dibantu pemasarannya ke negara tetangga. Di dalam negeri sendiri, pemerintah daerah sampai ke tingkat kampung atau desa perlu meningkatkan belanja produk lokal. Kedua, tingkatkan peran serta warga perbatasan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pupuk terus rasa kebanggaan bahwa setiap warga negara Indonesia mampu berdiri sama tinggi, bahkan lebih maju dari warga negara tetangga. Dan keempat, jaga persatuan dan kesatuan, kedaulatan negara, serta kelestarian lingkungan. Saling sinergis antara masyarakat dengan seluruh aparatur pemerintahan yang ditugaskan di perbatasan.
Usai upacara dilakukan penyerahan penghargaan kepada Kepala Distrik Ninati, Komandan Upacara dan petugas pengibar bendera yang telah berhasil melaksanakan tugas pada upacara HUT ke-78 RI di PLBN Yetetkun. Tak hanya itu, juga dilakukan penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan 5 warga dari BNPB RI, bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau Bapanas RI dan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Di momen ini juga Pemkab Bovendigul memberikan cenderamata berupa plakat kepada PLH Sekretaris BNPB RI Robert Simbolon dari Wakil Bupati Leksi Romel Wagyu. Acara kemudian diakhiri dengan peninjauan kegiatan pangan murah atau pasar murah yang digelar di samping PLBN Yetetkun oleh Bapanas RI, kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan Bovendigul. Kegiatan pangan murah ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, serta memasok bahan pangan strategis kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah perbatasan. Menyampaikan selamat ulang tahun RI yang ke-78 Kabupaten Bovendigul dari luasnya masyarakat Indonesia. Demikian. Jadi perhatian lebih khusus untuk kami pemerintah bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan berjalan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sini. Dengan adanya kalau sudah PLBN sudah diresmikan, tentunya membawa satu kemakmuran ekonomi untuk masyarakat Bovendigul. Jadi khusus di Distrik Ninati, Yetetkun. Semoga dengan dilaksanakannya upacara di Yetetkun ini, yang dari menjadi pembina dari Deputi Kementerian, khususnya PLBN, bisa membawa aspirasi kami sebagai pemerintah dan sebagai juga aspirasi masyarakat untuk bisa menyampaikan pesan kami supaya PLBN ini mungkin bisa Bapak Presiden mengambil waktu untuk meresmikan dalam waktu dekat agar supaya aktivitas di PLBN ini baik perkantoran maupun akses perdagangan lintas daerah kita ya di kabupaten maupun perdagangan lintas negara PNJ di Indonesia bisa berjalan dan memberikan suatu PAD atau pendapat daerah untuk Bovendigul. Upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia juga dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bovendigul. Pada upacara kali ini, Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, bertindak sebagai pembina upacara dengan Inspektur Upacara Kapolres Bovendigul, AKBP Komang Budiarta. Upacara berlangsung aman dan lancar, diikuti oleh ASN, para pelajar dari semua tingkatan, guru, anggota pramuka, TNI Polri, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat. Bentar ya, izin.
tugas keamanan, mereka yang turut mengambil bagian, dan kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di penghujung hari, seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul dilengkapi dengan acara resepsi. Acara ini dibuka dengan pembacaan doa lintas agama yang merupakan simbol toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bovendigul. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Bupati kepada 2 orang perwakilan anggota Paskibra yang telah melaksanakan tugas mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara HUT ke-78 Republik Indonesia. Setelah penyerahan penghargaan, dilanjutkan dengan sholat bersama yang diawali oleh Bupati dan diikuti oleh seluruh tamu bangsa dan negara. Demi keselamatan dan kesehatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Kerja, pimpinan tinggi negara, dan seluruh rakyat di Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Semoga bangsa Indonesia semakin jaya, maju, dan meraih kesuksesan hari ini dan hari yang akan datang. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bersulang mulai, bersulang bersama. Pada malam resepsi, juga dilakukan pemotongan kue ulang tahun sebagai tanda rasa syukur pemerintah dan masyarakat Bovendigul di momen HUT Republik Indonesia ke-78 tahun. Potongan kue pertama diberikan kepada seorang mama yang berusia 78 tahun tepat pada momen perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia. Suasana haru pun tak terbendung ketika Bupati Hengki menitikan air mata saat menyuap kue ulang tahun. Seketika suasana berubah menjadi semarak pada malam perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul. Bagaimana tidak, 3 atlet binaraga asal Bovendigul berhasil menarik perhatian warga yang memadati lapangan upacara kantor Bupati lewat atraksi mereka. Ketiga atlet tersebut nantinya akan mengikuti ajang Prapon di Aceh pada 2024 mendatang. Di penghujung acara malam perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul, Bupati Hengki Yaluo menyampaikan pesan dan juga harapannya untuk Kabupaten Bovendigul yang lebih aman, Bovendigul yang lebih baik, Bovendigul yang lebih sejahtera, dan Bovendigul yang lebih berkemajuan di masa-masa mendatang. Selamatkan diri dari sekarang untuk Bovendigul yang lebih baik kepada masa-masa yang akan datang. Yang kedua, sudah momen politik tahun 2024, sehingga mari kita saling menjaga kita sendiri jadi polisi pada diri kita sendiri. Harapan kami dalam tahun 2023 ini, mari kita sama-sama saling menjaga sehingga Bovendigul ini aman dari segala situasi yang terjadi di kabupaten kota lain. Yang berikut, kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Kabupaten Bovendigul, dan lebih khusus
pelatih dan paskibra Kabupaten Bovendigul yang sudah melaksanakan jalannya kegiatan mulai dari pengibaran bendera sampai dengan penurunan bendera berjalan aman dan lancar. Kami tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga, tapi hanya ucapan terima kasih kami. Selebihnya Tuhan akan balas, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan kami. Hal-hal lain yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu biar tinggal di tempat ini. Yang baik disimpan dan disampaikan kepada saudara yang lain. Akhirnya Tuhan yang punya leluhur di atas tanah ini memberkati saya, Bapak Ibu, dan kita semua. Selamat malam, Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.